Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang jaminan surga bagi pemelihara dan penyantun anak yatim. Sebelum lanjut ke video, silakan subscribe, like, serta bagikan agar lebih bermanfaat. Dalam Islam, anak yatim mempunyai kedudukan tersendiri daripada anak-anak lainnya. Mereka mendapat perhatian khusus dari Rasulullah SAW. Ini tiada lain untuk menjaga kelangsungan hidupnya agar jangan sampai terlantar dan terlunta-lunta hidupnya, hingga menjadi anak yang frustasi, tidak bertanggung jawab dan tidak bermoral. Sahabat gemar Islami, oleh sebab itu banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menyatakan betapa mulianya orang yang mau melihara anak yatim atau menyantuninya. Tetapi anjuran beliau itu sampai kini belum begitu mendapat tanggapan yang positif dari masyarakat. Hanya sebagian kecil saja umat Islam yang mau memperhatikan anjuran beliau itu. Padahal bagi pemelihara dan penyantun anak yatim mendapatkan jaminan akan berada di dalam surga bersama Rasulullah SAW. Sesungguhnya sebab hilangnya pandangan mata Yakub dan kebungkukan punggung serta perbuatan saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf adalah karena pernah suatu ketika datang pada Yakub seorang anak yatim miskin, berpuasa dan kelaparan. Sedangkan pada waktu itu Yakub dan keluarganya sedang menyembelih kambing dan memakannya, serta tidak mau memberinya makan. Kemudian Allah memberitahukan kepada Yakub bahwa ia tidak mencintai sesuatu dari makhluknya seperti cintanya kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Lalu Allah memerintahkan Yakub untuk membuat makanan dan memanggil orang-orang miskin. Lalu Yakub segera mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya itu. Sahabat gemar Islami, sebagian ulama salaf berkata, pada awalnya aku pernah menjadi seorang pemabuk dan bergemilang dalam berbagai kemaksiatan. Pada suatu hari aku melihat seorang anak yatim, lalu aku memuliakannya sebagaimana aku memuliakan anak-anakku sendiri, bahkan melebihi itu. Kemudian ketika aku tidur, aku bermimpi melihat malaikat Zabaniyah sedang menangkapku dengan sangat mengejutkan dan menyeretku menuju neraka jahanam. Tiba-tiba aku melihat anak yatim yang aku perlakukan dengan baik itu menghadang di depanku seraya berkata, "Hai malaikat-malaikat, tinggalkan dia. Tunggulah sebentar sehingga aku kembali lagi setelah mendapat izin dari Tuhanku mengenai persoalannya." Tetapi para malaikat-malaikat itu menolaknya. Dalam kondisi yang menegangkan itu, tiba-tiba ada panggilan Rabbani, "Lepaskanlah dia, aku serahkan dia kepada anak ini, sebab dia telah memperlakukannya dengan sebaik-baiknya." Lalu aku terbangun, maka sejak peristiwa itu aku tambah semangat dalam memuliakan anak-anak yatim. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa yang dinamakan anak yatim ialah anak yang ditinggal mati ayahnya ketika ia masih kecil. Adapun anak yang ditinggal mati ibunya ketika ia masih kecil bukanlah termasuk anak yatim. Sebab bila kita lihat arti kata yatim itu sendiri ialah kehilangan induknya yang menanggung nafkah. Di dalam Islam yang menjadi penanggung jawab urusan nafkah ini ialah ayah, bukan ibu. Al-Quran telah menjelaskan adanya larangan memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Ismail bin Abdurrahman berkata, pemakan harta anak yatim dengan zalim di hari kiamat akan dikumpulkan, dan di waktu itu keluarlah api yang menyala-nyala dari mulutnya, telinganya dan matanya, sehingga semua orang mengenalnya bahwa ia sebagai pemakan harta anak yatim.
Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.